Halo adik-adikku, kita tuntaskan yuk soal yang menarik ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hambatan yang nilainya seperti pada gambar. Terus kemudian ada beda potensial E yang ditanya berapa volt. Oke, terus kemudian ada arus yang mengalir 1,5 ampere pada 4 ohm dan 6 ohm. Ya, oke. Ditanya berapa E-nya. Yuk kita mulai dengan buat jejak. Buat jejak. Oke. Jejaknya adalah kakak mulai dari titik-titik. Ya. Kakak mulai titiknya itu dari beda potensial. A. Ini bukan A lagi karena dipisahkan jadi B. Ini bukan A lagi, C. Ini bukan C lagi, tapi apa? Tapi ini B. Karena nggak ada pemisahnya. Terus kemudian ini sama ini titik yang berbeda, kita bikin D. Tapi ini ke sini kita bikin B. Karena ini titik yang sama. Ya. Ini D, ini bukan D lagi, tapi E katakanlah ya. Ini E, ini bukan E lagi, tapi B. Karena ini adalah tidak ada pembatas. Oke, itu jejak yang pertama. Jejak yang kedua, kita harus menamai masing-masing hambatan. Misalkan kita namakan saja ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, ini R5, ini R6. Oke ya. Jadi sekaligus saja kita namakan kalau misalkan 1,5 ampere itu adalah arus yang mengalir di R5 dan 6. Jadi kita kasih nama ya, I yang mengalir pada hambatan 5 dan 6 adalah sama karena R5 dan R6 itu di seri jadi sama 1,5. Oke. Dengan demikian berarti kita bisa dapatkan VDB ya. VDB di sini kita dapatkan ya, VDB tegangan dari D ke B kita dapatkan adalah kuat arusnya 1,5 dikali hambatannya yang di seri yaitu berapa? 4 dan 6 dikali 4 dan 6. Oke, kita dapatkan VDB di sini sama dengan 1,5 15 volt. Oke ya. Terus juga kita dapatkan VDB yang di sini deh. Ini kan sama-sama VDB, ini sama-sama VDB. Kalau dari sini ke sini 15, ini pun 15. Sehingga dengan demikian kita dapatkan I5. I4 ya. I4 kuat arus pada 4 ohm, kita masukin aja VDB dibagi hambatannya R4. Oke, kita dapatkan I4 adalah VDB-nya berapa? 15 volt. 15 volt dibagi R4-nya berapa? 5 ohm. Kita dapatkan 3 ampere. Oke ya, kita tulis. Oke, kita tulis ya. Ini I56 ya, 1,5 ampere. Nah, ini I4. I4 ya, sama dengan 3 ampere, sorry. Ya, I4 3 ampere. Ya. Dari titik D keluar arus 1,5 dan 3 ampere. Berarti kalau gitu yang masuk menurut hukum Kirchhoff ya. Menurut hukum Kirchhoff yang masuk adalah ini. Ini ya. Oke, adalah 4 atau 3 ditambah 1,5 sama dengan 4,5 ampere. Itulah arus yang mengalir pada R3. Ya, ini kita bisa namakan I3. I3. Gitu ya. Dapat dari mana? 3 yang keluar harus sama dengan yang masuk. Kata hukum Kirchhoff. Oke, kita dapatkan ya. Dari situ kita dapatkan juga tegangan CD. Ya, tegangan CD, VCD. Tegangan antara titik C dan D adalah kuat arusnya I3 ya. Kuat arusnya I3 dikali R3.
Oke, E3-nya kita dapatkan tadi berapa? 4,5. 4,5 R3-nya kita masukin 2 ohm. Jadi kita dapatkan 9 volt. Oke, gitu ya. 9 volt. V9 volt adalah VCD. Sehingga untuk mendapatkan VCB ya, VCB adalah kita tinggal jumlahkan saja VCD ditambah VDB ditambah VDB. Oke ya. Yuk kita geser dulu. Oke, kita geser. Jadi untuk mendapatkan VCD ditambah VDB. VCD udah dapat dari 9. VDB-nya adalah 15 volt ya. Sehingga kita dapatkan VCB-nya berapa? 24 volt. Oke, semakin mendekati jawabannya 24 volt. Jadi VCB ini pun 24 volt. Ya, dengan demikian kita dapatkan nanti I2. Oke, I2 di sini. Ya, I2. Oke. I2 adalah kita olah dari VCB tadi. I2. Oke, kita geser muatkah? Oke, sini cukup ya. Jadi I2 adalah V2 ya, sudah pasti tegangannya di sini V2 dan R dibagi R2. V2 dibagi R2. Nah, yang bertindak sebagai V2 adalah VCB. Nah, VCB dibagi R2-nya. Oke, kita masukkan jadi I2 sama dengan VCB-nya berapa? 24 volt dibagi R2-nya berapa? 16 ohm. Lalu kita sederhanakan jadi 3/2 ampere. Oke, kita dapatkan ya I2-nya 3 per ampere. Oke, begitu I2 kita dapatkan, kita lihat lagi deh ya, bahwa ya di titik C itu ada yang keluar I2 dan I3. I2-nya 1,5 ya. Berarti nanti kalau gitu ada yang masuk deh. Nah, ada yang masuk ini namanya I1 ya. Yang masuk namanya I1. Kita hitung I1-nya berapa? Oke, I1 kita hitung di sini pakai spidol merah ya. Oke. Pakai spidol merah. I1-nya adalah sama dengan, terlihat tuh gabungan antara I2 dan I3. Gabungan antara I2 dan I3 sehingga kita dapatkan I1 sama dengan I2-nya kita masukkan 1,5, I3-nya kita masukkan tadi dapat mana I3-nya? I3-nya adalah 4,5 ampere ya. Sehingga kita dapatkan I1-nya adalah 6 ampere. Yes. Jadi kuat arus yang melalui R1 adalah 6 ampere. Oke, nah berikutnya berarti kalau begitu kita tinggal menyisakan tegangan antara titik A dan B ya. Jadi kakak gambar ulang di sini supaya lebih jelas lagi nanti ya. Kakak gambar ulang separuh aja. Ini titik A. Di sini ada beda potensial E. Beda potensial E-nya yang ditanya. Jadi kakak potong gambar awal itu. Ini jadi R1 ya. Ini R1. Ini adalah titik B, ini juga titik B. Ini titik A. Ini titik C, ini titik ya, oke. Di titik C ada hambatan 16 ohm. Jadi kita potong aja di sini ya. Yes, kita potong gitu ya. Kita potong saja dari gambar semula. Nah, dari situ deh kita masukin lah arus-arusnya ya. Di sini kita masukin, tadi kita dapat I1. I1-nya berapa? 6 ampere melewati hambatan 3 ohm ya. Melewati hambatan 3 ohm. Nah, ini tegangan VCB tadi udah kita dapat deh. Ya, tegangan VCB udah kita dapat sebesar 24 volt ya. Sehingga kalau ditanya misalkan berapa tegangan E, sama juga kita mencari tegangan AB adalah tegangan AC ditambah tegangan CB. Nah, gitu ya. Tegangan AB adalah tegangan AC ditambah tegangan CB. Dengan demikian, maka kita masukkan saja nilai-nilai. Berapa sih VAC ini? Kuat arusnya I1 dikali hambatannya. Kuat arusnya berapa? 6 ampere. Ya, kuat arusnya I1 dikali hambatannya R1 ditambah VCB memang sudah kita dapat, yaitu harganya 24 volt. Oke, lalu kita masukkan jadi VAB-nya berapa? I1. I1-nya itu adalah 6 ampere kali 3 ohm, jadi 18
Semoga nggak salah. Oke, ditambah 24. Sehingga inilah hasilnya. Berapa VAB alias E-nya? E-nya adalah 42 volt. Yes, itulah dia hasilnya ya. Jadi ternyata kalau kita misalkan buat jejak-jejak seperti titik-titik, seperti kita menamakan hambatan, nah kita akan menemukan jawabannya. Oke deh, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.